Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 8.5 Up Radio, The Leading Station. Amin ya, kembali lagi nih di Market Corner seperti biasa. Hari Senin di jam 10:15, lalu kita akan selalu memberikan informasi seputaran dengan digital marketing bersama dengan Coach Tommy. Nah, sudah melalui live Instagram Up Radio SMG, Anda bisa menyaksikan ya obrolan seru kita hari ini. Dan yang pasti kita kedatangan tamu jauh banget nih. Datangnya dari kota Pati atau Kabupaten Pati nih. Oke, ada Ibu Yuli Sanjoto nanti yang akan juga bercerita tentang kiat bisnisnya dia hari ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mas Tommy. Halo Mas Tom, selamat pagi. Halo Mbak Novi, selamat pagi juga. Gimana Semarang? Semarang, wow, masih seperti biasa, gelap gulita di masa PPKM darurat ini. Ya sama lah kalau gitu. Iya, tapi mau gimana lagi ya Mas ya, mumpung momen-momen kayak gini tuh mungkin nggak akan terulang lah ya, semoga hanya sampai di akhir bulan Juli ini aja terakhir pokoknya. Jadi kan rencana kan kemarin PPKM darurat diperpanjang sampai akhir bulan Juli. Nah, kondisi untuk listriknya padam atau lampunya padam itu semoga hanya sampai akhir bulan Juli saja. Karena tindakan kriminalitas itu juga selalu yang pasti menjadi kekhawatiran oleh masyarakat nih Mas. Ada begal kah atau enggak teman-teman yang memiliki mata yang minus, ini akan menjadi problematika tersendiri ketika berkendara seperti itu. Nah, hari ini kita mendatangkan langsung nih Mas, Ibu Yuli dari Pati seperti itu. Dengan kondisi memang sinyal ini menjadi sebuah problematika untuk kita sebetulnya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Mbak siapa sudah ini bisa namanya? Nih. Saya Novi, Bu. Salam kenal. Oh ya siap Mbak Novi, pagi Mbak Novi. Iya, selamat pagi. Nah, ini saya penasaran dulu nih, Mas Tom, kenapa sih memilih Ibu Yuli langsung untuk, oke deh, kali ini Bu Yuli yang kita jadikan sebagai teman untuk diskusi di Market Corner hari ini, Mas? Iya, beliaunya tuh luar biasa banget, karena beliau juga punya komunitas UMKM di Pati gitu kan. Nah, nanti biar beliau yang menjelaskan lah seperti apa kiprahnya di sana, seperti itu. Oke deh, langsung deh ya kita minta. Bisa Ibu. Ibu putus-putus tapi suara Ibu terdengar jelas di sini Ibu. Iya. Oke, Ibu Yuli, ini saya kepoin Instagramnya Ibu. Ibu ini punya usaha namanya Atta Honey ya Bu ya, sama Atta Coffee, betul kah? Oke deh, ini masih mencari di sinyal nih ceritanya nih. Iya, aku sama jalan-jalan cari sinyal ini. Iya, nggak apa-apa Bu, makin seru kalau kayak gitu. Saya bisa ini Bu, review rumah nih kayaknya. Rumahnya biar kelihatan semuanya jelas nih. Sudah saya dekatkan wifi sebenarnya. Oke, aman Ibu, ini silakan kok. Ibu boleh cerita tentang usaha Ibu sendiri, Atta Honey Coffee sendiri, Bu? Iya, ini usaha saya sejak tahun 2016. Main bisnisnya itu yang pertama adalah madu ya, karena dulu saya beternak lebah Mbak di rumah. Oke, baik. Kemudian mengolah kopi hasil kebun sendiri. Kemudian yang paling baru saya bikinkan brand sendiri itu Ramita Mbak, produknya rempah-rempah, minuman rempah bubuk instan. Baik. Ini jadi usaha sudah dari tahun 2016, berarti sudah 5 tahun kurang lebih eksistensinya ini ada ya Bu ya? Iya, sudah 5 tahun. Kata orang sih tahun-tahun paling sulit, tapi ya memang iya karena pandemi juga.
Ya karena pandemi aja. Tapi melihat apa yang dijual oleh Ibu Yuli ini kayaknya semua orang membutuhkan loh Bu di masa pandemi ini Bu. Siapa sih nggak butuh madu Bu? Kayaknya semua orang ketika masa pandemi ini imunitasnya ini akan terjaga dengan selalu mengkonsumsi madu seperti itu. Ada juga tadi Ibu sebut ada Ramita. Kemarin aku kepoin Ramita ini rempah-rempah kalau nggak salah ya? Iya, rempah-rempah. Nah itu siapa yang nggak butuh Bu? Gimana? Ada juga. Iya, lah rempah-rempah kan juga banyak orang yang butuh juga, Ibu. Ya, memang itu dibuat itu karena memang banyak permintaan dari konsumen tentang apa kebutuhan rempah-rempah resep-resep dari rempah untuk menambah imunitas. Kalau dulu itu saya sudah dari lama itu sudah bikin jahe bubuk sama kunyit asam bubuk. Cuman dalam perkembangannya setelah pandemi ini kan banyak resep-resep baru yang dari Kementerian Kesehatan itu loh Mbak, itu kan menyarankan resep-resep rempah-rempah baru. Jadi itu saya bikin tambahan baru. Jadi seman untuk dari temulawak, kemudian rimpang sari dari serai dan lain sebagainya, mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen, tetapi juga yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan, Mbak. Oh, waduh, ini luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu datang hadir di tengah permintaan masyarakat yang memang sekarang ini kan membutuhkan oleh olahan-olahan tersebut, tapi nggak pengen ribet gitu kan ya? Ya, yang sudah siap minum. Yang sudah siap. Baik, Ibu, ini kan berarti Ramita ini produk baru rilis ketika pandemi ini atau kayak gimana sih Bu? Gimana Mbak Ramita? Rilisnya waktu ketika pandemi ini baru muncul sebetulnya atau kayak gimana tuh? Oh ya, kalau jahenya itu sudah lama ya Pak Tommy, dulu waktu kita pelatihan yang di Semarang itu saya sudah punya jahe ya. Sudah lama saya punya jahe karena memang saya menanam sendiri, itu hasil kebun. Ya, terus kemudian sejak pandemi itu kopinya itu menurun drastis Mbak permintaannya kopi karena kafe-kafe juga banyak yang tutup, pembatasan dan lain sebagainya. Terus kemudian sementara ini di sini itu rimpang-rimpang semacam itu harganya murah sekali. Jadi saya Ramita itu bisa dibilang inovasi baru untuk menambah omset. Menambah omset. Dan muncul ketika pandemi ini ya Bu? Iya. Ya yang resep-resep baru seperti empon-pon, rimpang buat sekitar tahun 2019 awal pandemi itu Mbak. Oke, baik. Jadi ini total produk yang Ibu miliki sudah ada berapa macam nih, Bu? Yang sudah dihalalkan kemarin itu 12 varian, Mbak. Wow, banyak sekali. Yang lainnya sisanya? Yang sisanya itu belum pernah dicoba, jadi sebelum saya halalkan. 12 itu sudah termasuk dengan kopi rempah. Jadi kopinya itu sekarang saya mix dengan rempah-rempah karena itu juga menjadi direkomendasikan banyak orang untuk menambah vitalitas atau dan lain sebagainya itu. Jadi sekarang ada kopi rempah-rempah juga. Waduh, ini banyak sekali ya Bu ya. Mas Tom, ini ketemu di mana nih sama Bu Yuli ini ceritanya nih? Ya dulu kita ada pelatihan dari kementerian, dari situ kita bertemu, kemudian Bu Yuli juga mengadakan acara waktu di Pati, itu juga kita ketemuan lagi. Gitu.
Terus saya diajak gabung di komunitas Kupat. Nah, itu komunitas UMKM-nya Pati yang luar biasa. Gimana nih Bu, komunitas Bu? Setelah usaha ini kan dirintis ada nih ya 12 produk yang sudah tersedia. Kemudian ada juga ini komunitas, Ibu sebagai apa nih Bu? Ketuanya nih, jangan-jangan nih. Iyalah. Gimana gimana? Enggak. Iya. Sinyalnya telat. Komunitas. Oke. Komunitas Ibu yang ada di Pati, Ibu. Kupat, Bu. Kupat, Bu Yuli. Kupat. Iya, cerita dikit tentang Kupat. Belum kedengeran, silakan. Iya, silakan Ibu bercerita tentang komunitas Kupat yang memang Ibu naungin ya sekarang ini di Pati sendiri. Oke, ini masih terkendala akan sinyal ini Bu Yuli. Iya. Nggak apa-apa. Ibu, ini suaranya kedengeran kok sebetulnya. Ini langsung keluar lagi nih. Tergeser. Siap? Sudah bisa nih, Bu. Bagus. Soalnya di rumah ini. Enggak apa-apa, Ibu. Oke. Ini kayak posisinya pas, Ibu. Kita. Bu Yuli dengerin kita nggak ya? Masih putus-putus, Mbak, suaranya. Oke, baik. Memang ini selalu ya, namanya juga kendala akan sinyal, ini pasti akan selalu terjadi. Ibu boleh cerita tentang komunitas yang Ibu naungi yang ada di Pati, komunitas Kupat kata Mas Tommy tadi. Baiklah. Silahkan Ibu Yuli. Saya harus jalan-jalan ini Bu Yuli. Sampean. Oke, sudah bisa mendengar suara Novi? Iya, sudah bisa dengar suara Novi, Bu? Ya, dengar tapi putus, Mbak. Nah. Oke, nggak apa-apa. Ibu boleh cerita tentang komunitas Kupat Ibu? Tentang komunitas Kupat. Oh iya, komunitas itu. Kalau suara saya ke Mbak Novi nggak putus ya? Dengar. Jelas ya? Nggak, jelas. Ya, saya cerita. Jadi kalau komunitas itu komunitas Mbak, komunitas UMKM Pati. Cuman sekarang sudah di badan hukum kan? Di badan hukum itu kan nggak boleh ada nama komunitas ya, nggak boleh. Nama UMKM kan umum, nggak bisa di badan hukum kan. Lah itu kita di badan hukum namanya Kita Unggulan Pati. Singkatannya tetap Kupat ya. Itu sejak tahun 2018. Bermula dari teman-teman yang ikut pelatihan di Dinas Koperasi. Waktu itu secara bersama-sama menginginkan untuk punya kelompok yang bisa saling membantu dari teman-teman itu sendiri, dari segi produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita bersepakat waktu itu 30 orang, Mbak, untuk membentuk suatu kelompok. Ya, waktu itu namanya Kupat. Terus langsung Kupat itu dari komunitas UMKM gitu aja. Nah, kelamaan itu semakin berkembang, kita ternyata semakin banyak yang aktif juga. Terus kita jualan bareng, pameran bareng, jadi sering ketemu. Nah, terus lama-lama semakin dikenal. Terus kita ke audiensi ke dinas-dinas, bentuk pengurus, dan kemudian audiensi ke dinas-dinas bahwa sekarang ada komunitas UMKM, kemudian disambut baik juga oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati, bahkan Bapak Wakil Bupati juga bersedia menjadi penasehat di komunitas.
karena beliau juga kebetulan, Pak Saiful Arifin juga kebetulan pengusaha senior, jadi ya cocoklah kalau menjadi penasihat di kelompok usaha mikro yang usaha kecil yang baru berkembang ini. Ya terus semakin lama semakin banyak kegiatan, kita mewakili Kabupaten Pati, pameran di luar kota, sampai ke PRPP itu apa? Jateng Fair juga itu kita mewakili Kabupaten Pati. Jadi kita kalau keluar itu bukan membawa nama kita masing-masing, tetapi sudah mewakili Kabupaten Pati. Yang terakhir itu sebenarnya mau ke Jakarta Fair, tapi nggak jadi karena pandemi itu. Terus ya akhirnya jadi kegiatannya mulai dibatasi. Tetapi kegiatan intern kita masih memberikan pelatihan dan workshop untuk anggota itu masih, walaupun pesertanya terbatas. Ya ini yang paling tidak ada kegiatan ya hanya tahun ini, Mbak. Tahun ini dari awal tahun kita belum ada kegiatan bersama-sama, bahkan Popdar pun belum bisa. Karena selain memang banyak pembatasan juga kita fokuskan ke pemulihan ekonomi usaha masing-masing dulu, karena kan untuk yang punya usaha yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga, mestinya sebagai kepala keluarga itu ya ngurus usahanya dulu biar fokus gitu, Mbak, karena ya memang banyak yang terpuruk. Baik, Ibu, ini berarti sekarang ada berapa anggota, Bu, di Kupat sendiri? Anggotanya sekarang itu yang aktif 250, Mbak. Wow. 350, maaf. 350. Waduh. Jadi sekarang grupnya itu sudah nggak bisa di WA, sekarang di Telegram grupnya. Saking banyaknya ya, Bu, ya, 350 orang atau ya, 350 pengusaha. Itu kita fokusnya ke produsen, Mbak. Jadi semuanya produsen produk sendiri. Jadi tidak hanya reseller bakul atau reseller gitu, tapi kita fokus ke produsen karena memang kita salah satu mengangkat kearifan lokal atau produk unggulan Pati. Baik, waduh, ini luar biasa sekali. Jadi ini joinnya teman-teman yang memang reseller yang pasti ini berjualan dengan produk-produk lokal dari Kabupaten Pati, seperti itu ya, Bu, ya. Namanya adalah baik makanan maupun kerajinan itu lebih banyak produk lokal. Ibu, ini berbicara tentang pemasaran, Ibu. Ini teman-teman sekarang ini pemasaran di era pandemi kan tentu saja melalui online ya, Bu, ya? Iya. Ini perkembangan kayak gimana, Bu? Meskipun mungkin kan kalau kata Bu Yuli tadi, lagi lesu sih memang sekarang ini. Tapi kan berbicara tentang online, semua orang bisa menjangkau tuh, Bu, sebetulnya ya? Tidak semua, Mbak. Belum bisa semua. Gimana itu? Tapi kebanyakan sudah. Maksudnya sejak sebelum pandemi kan kita juga sudah banyak dapat pelatihan juga online. Pemasaran online itu kita sudah banyak sekali yang punya toko online, terus pemasarannya dilakukan secara online itu memang sudah banyak. Tetapi yang belum banyak itu yang kuliner itu loh, Mbak. Kuliner itu belum banyak yang online karena memang mereka jualan maksudnya punya kedai, punya warung gitu. Kedai kopi kan di sini banyak teman-teman produsen kopi. Terus mereka yang punya kedai ya baru-baru ini terus jadi jualan online itu, terus masuk gabung di GrabFood gitu. Ya sudah mulai sejak awal pandemi sudah
Tetapi yang biasanya yang usianya sudah sepuh-sepuh seperti saya ini kadang juga gaptek. Jadi enggak yang itu kadang belum, yang sepuh-sepuh itu sulit Mbak, maksudnya di online-nya itu sulit gitu loh, dia mungkin enggak untuk ini ya biasa itu. Kadang Oke, dibuatkan baik. Jadi ya sama teman-teman dibuatkan toko Mbak, dibuatkan toko terus nanti, tapi kadang yo nggak bisa setiap online-nya tuh nggak bisa tiap hari gitu loh. Jadi kadang pesanan kemarin baru kebaca hari ini. Oke. Gitu. Aduh, ini menarik ya. Ketika Ibu Yuli yang ada dari Kabupaten Pati ini sendiri memiliki teman-teman sejumlah 350, faktanya memang di lapangan seperti ini ya Mas Tom ya. Ada memang yang memang sudah paham akan media sosial, digital marketing. Nah, tapi ada juga yang memang ini gaptek ini masih menjadi sesuatu hal yang serius nih, terutama di era pandemi seperti sekarang ini yang segala sesuatunya serba selalu online seperti itu. Tadi kalau Bu Yuli cerita udah punya tokonya nih. Tapi belum bisa login, belum bisa masuk, padahal pesannya sudah ada kayak gitu. Nah, Mas Tom, ini untuk mensiasati nih ya, kita berbicaranya secara apa ya berarti ya ini ya, bisnisnya melalui WhatsApp aja dulu deh ya untuk promosinya kayak gitu. Ini bagusnya kayak gimana nih? Iya. Udah Ibu. Melalui WhatsApp juga berarti ya teman-teman. Saya dengerin dari HP lain biar kedengeran suara jenengan jelas. Oke, siap, boleh. Saya minta pendapat dulu dari Mas Tommy dulu ya, Bu Yuli ya. Iya. Oke, gimana tuh Mas Tom? Ya, melihat situasi. Oke, WhatsApp sudah nih Mas. Kita berbicara lagi nih. Promosi melalui WhatsApp yang bagus tuh kayak gimana sih Mas? Karena kalau misalkan berbicara tentang online, ini aksesnya masih terlalu cukup sulit untuk yang memang sedang gaptek atau mungkin memang yang sepuh-sepuh kata Bu Yuli tadi. Ya Mbak Novi, memang kalau jualan tuh paling enak yang cocok buat emak-emak terutama ya, kita memang menggunakan WhatsApp dulu sih. Tapi memang kita harus beralih ke WhatsApp bisnis ya, karena di situ kita bisa bikin katalog kan. Nah, orang juga ketika kita beritahukan katalog kita, orang juga bisa langsung transaksi melalui katalog kita gitu. Jadi kan dari katalog produk itu nanti ada deskripsinya, ada judulnya, kemudian ada harganya, dan orang bisa langsung transaksi di situ, bisa beli langsung di situ. Seperti itu. Jadi memang setiap hari ya kita bisa manfaatkan WA Story. Jadi setiap hari kita upload WA Story itu 5-10 postingan, tentunya ya produk-produk kita. Nah, tapi jangan langsung juga atau selalu isinya tuh produk saja gitu. Kita misalnya satu produk nih, tadi ada tentang rempah-rempahnya kunyit. Nah, manfaat kunyit kita bahas juga tuh di WA Story. Jadi orang tuh, oh iya ya ternyata manfaat kunyit tuh ternyata bisa begini, seperti itu. Nah, ketika manfaat sudah kita sharing, baru, nih loh produknya, cuman segini kok, dan bisa dikirim ke kota kamu, seperti itu. Nah, itu memang harus ada konsistensi juga kita upload di WA Story. Jadi orang itu ibarat lihat baliho gitu kan, kita kalau misalnya berkendara di jalan kan suka lihat baliho tuh, macam-macam produk yang ada di situ. Nah, karena kita sering lewat jalan itu kan otomatis itu lagi balihonya, lama-lama tertarik, ya aku kepo gitu kan. Nah, itu dulu menimbulkan rasa kepo dari orang-orang ini supaya akhirnya dia tanya ke kita gitu secara pribadi. Nah, jadi memang WA Store ini bagus banget juga untuk jualan. Nah, kalau yang WA bisnis tentunya dari katalog produk. Jadi link dari katalog produk dari WA itu juga bisa disebar kemana-mana, Mbak Novi. Oh, saya baru paham tuh. Jadi ternyata memang kalau misalkan untuk berbisnis ini WhatsApp bisnis ya Mas ya yang digunakan ya, yang mungkin bisa untuk detail rincian dari produknya sendiri, bahkan harganya pun ada di situ seperti itu. Tapi memang kalau keterbatasan memang betul-betul sekali apa ya, kurang bisa untuk penggunaan media sosial. Ini story WhatsApp saja juga sudah cukup, tapi dengan ini ya, ada beberapa tempat-tempat yang memang harus diterapkan ya, selain bukan hanya produknya saja yang dipasang, tapi ada manfaat-manfaat dari produk tersebut yang juga harus disertakan seperti itu. Betul sekali. Oke, Bu Yuli, sudah bisakah mendengar suara saya?
Jelas kah, Bisa, Bu? bisa Mbak, saya dengarkan. Siap. Ibu, kalau misalkan di sana sendiri nih Bu, di teman-teman Kupat sendiri nih Bu, ini mereka mensiasati hal-hal seperti itu melalui WhatsApp. Tadi Ibu cerita sudah pernah ada kayak gitu. Ini responnya kayak gimana Bu? Masyarakat pelanggan-pelanggannya kayak gimana Bu? Ibu bisa dengerin suara saya kah? Atau suara saya putus-putus lagi nih? Iya. Baik. Buffering, Memang lagi buffering. Iya, buffering. Yang namanya sinyal ini kan juga ya Mas ya, untuk kita bisa mengupload sesuatu hal. Oh, bisa nih. Boleh diulangi Bu? Silahkan. Kalau WhatsApp bisnis sudah banyak yang pakai Mbak. Lalu pelanggannya kayak gimana Ibu? Apakah itu terus kemudian mereka COD-nan gitu. Sudah banyak kalau yang kuliner pakai WA. Jadi memang ini ya, sistemnya memang sekarang ini lebih kebanyakan ke WhatsApp seperti itu ya Bu ya. Meskipun tadi Ibu Yuli cerita udah disiapkan toko, tapi banyak sekali yang kurang bisa mengaksesnya seperti itu. Ya nganu Mbak, beberapa yang mungkin sudah seusia di atas saya itu ya sudah dibuatkan toko gitu ya. Yo padahal juga digrupkan sama ada masnya, misalnya dari Tokopedia, ada pendampingnya dari Shopee, ada ya di situ diem aja. Tapi memang ini ya karena keterbatasan usia. Karena keterbatasan terus usia. Terus Mbak, mungkin usahanya masih belum ada yang bantu, jadi dia produksi terus. Ya, itu karena memang ya mikro ya, kebanyakan kita dari komunitas ini lebih ke usaha mikro, karena di Pati kan Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian kan dipisah. Jadi yang ikut Dinkop UMKM itu kebanyakan yang mikro, Mbak. Kalau yang kecil menengah itu sudah mereka sudah biasanya sudah didukung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oh gitu. Baik. Jadi ini berbagai macam faktor ya, tapi faktor yang paling krusial di sini memang ini ya Bu ya, penggunaan dari teman-teman penggunaan media sosialnya memang terbatas seperti itu. Tapi nggak begitu banyak berarti Bu, dari 350 pengusaha berarti ini hanya sekian persen atau sedikit gitu kah Bu? Ya sedikit Mbak, nggak ada 50 orang. Ya paling karena memang sudah sering melakukan pelatihan kali ya. Ya mereka kadang pelatihan, diajak pelatihan juga belum tentu mau juga. Ya. Jadi berbagai macam faktor Mbak, soalnya ada juga yang dia produknya itu enak tapi dia hanya melayani pesanan saja gitu, tidak ada stok gitu juga ada, jadi tidak perlu merasa tidak perlu promosi juga ada. Yang merasa tidak perlu branding juga ada. Waduh, macam-macam ya Bu ya. Iya. Ini dia nih. Tapi Ibu Yuli di sini kan sebagai apa Bu? Ketuanya dari Kupat nih berarti. Ya, ketua umum. Ketua umumnya Kupat. Waduh, mengatasi teman-teman yang seperti itu bagaimana Bu? Ya Mbak, mesti harus satu persatu saya selami dulu. Kadang memang kalau temennya laris di grup gitu ya ada yang japri, itu jualannya gimana Bu kok iso laris ngono gitu. Ya nanya, tapi dia sendiri nggak mau move on. Nggak mau move on itu masih dengan metode yang lama. Iya gitu. Terus nanti kalau itu keluhannya beda lagi, nanti kalau sekarang kok nggak ada ya Bu, nggak ada Car Free Day, aku nggak bisa jualan hari Minggu gitu. Gitu kan, soalnya kalau Car Free Day dulu memang rame banget dan kita dapat space ya, dapat space dari pemerintah daerah
khusus kupat gitu. Terus nanti teman-teman itu pada jualan Mbak gantian dan kita nggak memungut biaya apa-apa. Cuman monggo diramekan saja gitu. Oke. Untuk, jadi sebetulnya untuk latihan jualan, kalau misalnya produknya itu produk kering, itu ya untuk latihan itu kadang menawarkan jualannya, dagangannya sendiri aja kadang malu Mbak. Kadang itu punyanya sendiri. Itu katanya ketemu, ya katanya nek neng WA kan nganu Bu, garek posting nek butuh do WA ngoten gitu ya kalau ya apa promosi memperkenalkan keunggulan produknya itu kadang ya masih malu gitu katanya. Oke, baik. Ini kurang percaya diri dari pedagang ini juga menjadi faktor nih ternyata, selain tadi memang di penggunaan media sosial ya Mas Tom. Aduh, ini Bu, amazed sekali dengan ini perbincangan ini karena ternyata memang di lingkungan para pengusaha-pengusaha sendiri selain memang kebingungan akan mencari pelanggan, ternyata dari dirinya sendiri banyak sekali problematika yang dihadapi nih Mas Tom, seperti itu. Iya, di mikro itu nganunya banyak Mbak, apa antik-antik masalahnya. Antik-antik ya karena apa ya, iya ya Pak Tommy sudah dikasih pelatihan apa kadang itu berat jualan daripada ikut pelatihan gitu. Tapi kalau nggak diikutkan atau nggak katut kayak teman-temannya gitu ya nanya terus gitu. Lucu-lucu Mbak, karena mereka sendiri ya dinamikanya itu karena apa, mikro itu ada yang musiman, misalnya kalau buat kue kering ya musiman, jadi kalau nggak lebaran itu juga nggak bikin. Terus nanti ada yang yaitu tadi hanya pesanan gitu. Terus ada yang hanya sambilan, jadi dia punya pekerjaan lain. Terus ya sambilannya itu apa? Ada yang hanya sambilan Mbak, bisa makanan bisa, kerajinan bisa, terus semuanya serba bisa. Tapi ya hanya sambilan. Kalau dia nggak bikin. Aduh, ini seru nih Mas ngobrol sama Bu Yuli ini dengan problematika yang ada di Kabupaten Pati. Dan Ibu sabar sekali Bu menanggapi semua teman-teman yang ada di Kupat ya Bu kalau kayak gitu. Enggak Mbak, saya malah terkenal galak sama teman-teman itu karena ya itu kalau nggak disiplin, maksudnya kadang kemajuan usaha kan harusnya dari kita sendiri ya yang pengen maju gitu. Suruh ngurus izin nggak mau, tapi nanti kalau nggak diajak keluar kota, nggak diajak pameran keluar kota, komplain lagi gitu kan. Kita kalau bawa produk teman-teman kan mestinya ya yang keluar kota mestinya yang izinnya lengkap, komplit dan masih berlaku gitu-gitu. Dia nggak mau ngurus izin, katanya nggak sempet Bu gitu. Tapi nanti kalau misalnya pameran luar kota, loh kok aku gak dijak gitu. Baik, ini menarik sekali Mas Tom. Tapi saya geser ke Mas Tommy dulu ya Bu ya. Mas Tom, iya monggo. Ini kan problematika dari Bu Yuli ini sepertinya semua orang nih ya yang berdagang pasti ketika ketemu sama orang-orang yang disebutkan sama Bu Yuli ini ada Mas, dan mungkin banyak seperti itu. Tapi di era pandemi ini mau nggak mau kita harus mendobrak dong Mas ya, nggak bisa untuk stuck dengan posisi hanya di situ-situ saja, penasaran tapi tidak ada realisasi. Kalau kata Bu Yuli belum bisa move on. Itu tadi ya, belum bisa move on dengan metodenya masih metode-metode lama seperti itu. Saran dari Mas Tommy sendiri kayak gimana tuh Mas? Untuk para pengusaha atau mungkin yang memang reseller dengan sistem cara yang memang masih belum semasif sekarang ini menggunakan media digital? Ya, buat teman-teman sih harusnya memang kita mengukur diri sendiri juga ya, karena ada keinginan untuk maju, tapi sebenarnya ya itu tadi yang diceritakan Bu Yuli, ngurus izin aja udah. Padahal sekarang ngurus izin tuh gampang banget loh. Mas. Wah, sekarang kan gampang banget. Banyak nganu ke itu fasilitasinya tuh banyak sekali. Betul, dan itu mudah sekali dan cepat jadi, sehari itu udah jadi dan nggak butuh yang waktu berjam-jam juga gitu untuk ngurus izin sekarang. Nah,
emang itu harus ada tumbuh kesadaran dari kawan-kawan sendiri ya. Karena ada juga yang seperti ini, aku segini aja udah cukup gitu. Tapi ketika lihat, terutama yang di komunitas nih, yang ikut komunitas, ketika ada komunitas, teman di komunitasnya bisa lebih dari beliau gitu kan, itu dia, loh kok iso ya, piye, padahal dirinya sendiri itu sudah memblokir, aku gini aja cukup kok, seperti itu. Nah, ini memang harus ada kesadaran yang tumbuh dari dirinya sendiri gitu. Dan memang ada mohon maaf kalau di Indonesia tuh ada ketakutan juga sih. Ada ketakutan juga, nanti kalau misalnya aku begini, ikut online begini akan seperti ini. Jadi sudah fokus sama resiko dan fokus sama masalahnya dulu, sehingga akhirnya ya orang Indonesia kan terkenal cari aman lah gitu ya, dan itu efek penjajahan yang beratusan tahun gitu, sehingga akhirnya kawan-kawan ini juga cari aman gitu. Tapi ketika orang lain, loh kok dia bisa ya, padahal tak lihat gak cuma ngapa-ngapain, padahal dia nggak tahu kan apa yang sudah dilakukan yang lebih bisa besar seperti itu. Jadi memang harus ada kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri juga, dan harus berani membuka diri. Karena saya dulu pernah di Malang itu ada sebuah pelatihan juga. Nah, ada produsen kue nih, Mbak. Kuenya enak banget. Jadi beliaunya itu ngasih saya oleh-oleh lah gitu. Mas, dicobain, ini buatan istri saya, kita usaha kue seperti ini. Tak cobain, enak, Mas. Terus, Mas, ini dijualnya di mana? Saya mau beli lagi buat oleh-oleh di rumah gitu. Ini belum dijual. Saya kaget. Ini kuenya asli enak banget. Jadi model panjang gitu, kayak kue lapis legit. Itu kuenya enak, asli enak banget. Nah, maksud saya tuh, saya mau beli lagi buat oleh-oleh di rumah gitu. Karena dikasihnya kan cuma satu, ternyata satu tuh sampel gitu kan. Mas, ini aku mau beli lagi gitu buat di rumah, kayaknya ini kuenya enak banget gitu. Ternyata beliaunya itu kemasannya sudah bagus, desain kemasannya bagus banget, tapi belum dijual. Loh, Mas, kenapa kok belum dijual? Saya masih malu gitu ya, seperti tadi kata Bu Yuni gitu, masih ada yang malu gitu. Nah, ini gimana gitu kan? Ya, akhirnya memang jadi pelatihan itu mungkin tidak hanya sekedar teknik jualannya, tapi memang harus bisa membangkitkan kesadaran dari masing-masing individu yang memang mau bertumbuh besar seperti itu. Karena memang tidak hanya sekedar teknik jualan sih harusnya. Motivasi, betul, seperti itu. Percaya diri ini kayaknya juga harus dituntut ya, Mas ya, di sini ya. Betul, jadi mungkin nanti tidak hanya ada pelatihan internet marketing ya, tetapi juga ada supaya atau bisa mendobrak mental block tadi, Mbak Novi. Ya kan? Karena dia sudah ini dulu gitu loh. Contoh lagi nih, di waktu itu saya ke ke Pasuruan kalau nggak salah. Jadi di sana itu tempat ikan tuna yang sangat berlimpah. Saya kan pernah jualan abon ikan tuna ya. Di sana itu dengan kemasan yang sama, dengan sama-sama berat 100 gram, di sana dijual 10.000. Waduh, loh, Bu, murah. Bu, ini yakin dijual 10.000? Ya, ini sudah untung kok. Dan saya juga jualan dengan sama-sama aluminium pots gitu kan. Saya jualnya 45.000 loh, saya bilang gitu. Memang ada yang beli, Mas, 45, ada yang beli seperti itu. Dan akhirnya ya ketika dibongkar, yang 10.000 tadi nangis ya. Karena harusnya memang 10.000 tuh pas banget dan untungnya mungkin 1.000 sampai 500 perak itu cuman keuntungannya kalau bisa. Tapi ya itu tadi seolah-olah kan ada uang masuk gitu kan, jadi saya segini aja cukup kok gitu. Cukup. Nah, ini yang perlu diedukasi lebih lanjut sebetulnya gitu. Baik, jadi problematika ini bukan hanya sekadar untuk bagaimana penggunaan digital marketing atau mungkin konsep-konsep dalam memasarkan produk ya Mas ya, tapi dari para pelaku usahanya sendiri ini juga harus bagaimana untuk didorong supaya percaya diri, kemudian mindset-mindset yang tadi sudah diceritakan oleh Bu Yuni, yang penting. Itu harus selalu untuk didobrak hal-hal seperti itu sehingga usahanya memang lebih berkembang lagi. Seperti yang tadi Mas Tommy ceritakan ya, kok bisa tuh Mas? Tuna 10.000. Kayaknya aku bingung. Emang di sana berlimpah sih, di sana berlimpah. Tapi ya nggak gitu juga, murah banget. Baik. Ya Mas, karena merasa sudah untung. Oh iya, betul ya Bu. Udah untung kan ya Bu ya. Seolah-olah. Kemasannya juga Mas, kemasan di sini itu. Wah, tak bungkus plastik wae payu kok gitu. Kayak itu kerupuk mentah itu.
Iya, jadi merasa nggak perlu harus ganti kemasan yang bagus. Wah, nanti malah carinya susah, malah nganu kemasannya mahal. Ribet mungkin. Iya. Iya. Kita sebenarnya ada, Mbak, itu pelatihan untuk itu. Kita di komunitas itu dulu ada setiap bulan ada jagung gayeng. Jagung gayeng. Jagung kreatif. Itu mendatangkan pengusaha lain yang lebih senior ataupun pemberi motivator, pemberi motivasi untuk yaitu merubah mindset yang menyulitkan kita di teknis lapangannya itu. Cuman setelah pandemi kita nggak ada lagi. Itu sebenarnya lumayan bagus itu karena seperti Pak Santoso yang dari dinas itu, Pak Tommy kenal itu yang sekarang dipindah ke provinsi itu dia selain memberikan motivasi, dia itu juga itu loh Pak punya yang bikin format bikin katalog produk itu loh Pak, itu juga apa itu namanya ya, itu jadi sakjane senjatanya itu sudah banyak, senjatanya sudah ditularkan semua, tetapi nganunya itu loh actionnya kurang ya Bu. Itu actionnya itu ya, mosok dadak harus digandeng juga, harus diopya-opya ya Bu. Harus dipecuti ya Bu. Iya, padahal kan batinnya yo dia yo Pak, bukan saya yo. Aduh, ini Bu Yuli harus semangat terus nih Bu, ngomong-ngomong nih. Kalau kayak gitu terus karena banyak sekali teman-teman yang memang harus dibimbing lah ya untuk menjadi seseorang yang bisa move on mungkin seperti itu. Tapi sekarang ini ternyata waktu juga sudah hampir jam 11 nih Mas Tom, Bu Yuli. Ini kita ngobrol-ngobrol rasa cepat banget. Iya. Nah, padahal aku baru stabil loh Mbak, ini sinyalnya. Iya makanya Ibu. Ini Bu Yuli sendiri nih Bu, mungkin yang sudah banyak sekali teman-teman yang sudah Ibu bimbing sekarang ini, bukan hanya di Kabupaten Pati Bu, tapi mungkin untuk teman-teman adminnya yang lain yang punya usaha tapi dengan konsep dan prinsip yang masih belum bisa move on, saran dari Bu Yuli kayak gimana Bu? Ya Mbak, mau tidak mau kan saat ini memang kita nggak bisa kalau hanya jualan offline saja. Jadi memang sedikit demi sedikit ya harus dipelajari. Kalau memang nggak ada, maksudnya kesibuk produksi, ya mestinya kita tolong ya, bisa minta tolong anaknya atau apa yang tiap hari di rumah. Wong anak-anak sekarang itu malah pinter kok. Anak-anak SD itu, SMP itu ya bikin foto produk digambari sidik-sidik efek-efek gitu juga lumayan untuk diposting ya. Nanti bisa dilanjut telepon japri gitu kan, sebenarnya bisa. Dia mungkin yang belum tahu itu cara membuat foto yang menarik juga, itu juga masalah Mbak. Itu foto kalau produk ya di foto produknya, tapi kalau makanan yang disajikan gitu, kadang fotonya masih di lantai gitu. Harusnya kan ya. Nah, kalau saya tahu langsung saya tegur Mbak, misalnya ada foto postingan gitu, fotonya di lantai gitu. Terus ya meluangkan waktu untuk ngasih saran-saran gitu. Baik. Mas Tom, mungkin tambahan Mas Tom sedikit, ini waktu sudah mepet sekali untuk teman-teman para pengusaha ya Bapak sekarang ini konsepnya masih belum bisa move on tadi seperti cerita Ibu Yuli. Ya memang mindsetnya harus betul dulu dan kita memang harus pandai adaptasi di saat seperti ini ya. Pandemi ini luar biasa, sangat tidak tertebak. Sehingga akhirnya kita memang harus selalu membaca situasi ini, apa sih yang sedang terjadi. Mau nggak mau memang kita harus banyak-banyak baca berita, tapi berita-berita yang bagus loh ya. Jangan berita-berita kematian terus, itu nanti malah menurunkan imun kayak gitu. Jangan berita hoax.
Betul, apalagi hoax gitu. Nah, jadi karena kita sekarang paling mudah mengerjakan segala sesuatu, maksudnya jualan itu dengan online, karena ini banyak sekali teman-teman yang kena PHK pun, cara paling cepat untuk mendapatkan penghasilan lagi itu adalah dengan jualan online. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar, mau nggak mau ya. Tapi tetap bisa juga kok disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyerap 100%, ya cicil lah, dicicil gitu ya. 30% dulu, kemudian kita upgrade lagi dan seterusnya. Tapi jangan antipati, harus move on, kata Bu Yuli lah, itu betul lah. Baik deh, siap. Terima kasih buat Mas To, Bu Yuli untuk ngobrolnya hari ini. Yang pasti Senin depan sama-sama, kita ada Ghost to School, jangan sampai lupa Mas Tommy dengan SMK mana nanti deh ya, pokoknya nanti akan diinfokan melalui akun Instagram di @apradiosmg. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di hari ini dan pokoknya tetap stay tune terus ya di 98.5 Up Radio, The Winning Station. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Winning Station.